Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memulai mendesain database dan tabel menggunakan PHP MyAdmin pada database MySQL. Oke, sistem operasi yang kita gunakan adalah Windows. Kita gunakan software untuk MySQL-nya menggunakan include dengan aplikasi SAM. Langkah yang pertama, kita cek dulu aplikasi SAM-nya. Biasanya instalasi SAM ini terletak di C ya, milik saya ada di D. Kemudian kita buka SAM control. Kalau Anda menggunakan Windows 64 bit mulai Windows 8 sampai ke atas atau Windows 10, kita buka klik kanan menggunakan run as administrator. Kita tunggu sampai muncul kontrol panelnya. Nah, di sini posisinya ada dua service atau dua modul. Ada Apache, ini adalah modul untuk web server. Kemudian MySQL, ini adalah modul database MySQL. Di sini sudah jalan karena di sini tombolnya sudah stop ya. Kalau ini dimatikan nanti tidak bisa akses. Begitu juga kalau yang atas dimatikan tidak bisa akses. Oke, kita start. Kita pastikan bahwasanya dua-duanya ini sudah berjalan. Kenapa Apache juga harus berjalan? Karena web server ini nanti kita akan menggunakan PHP-MyAdmin ya, halaman web yang digunakan untuk memanage atau mengelola database MySQL. Oke, kita close. Selanjutnya kita buka browser, kemudian localhost PHP-MyAdmin. Oke, sudah muncul di sini. Saya sudah banyak memiliki database. Oke, langkah yang pertama saya akan membuat database baru. Klik database. Kemudian di sini kita ketikkan nama databasenya. Misalnya saya membuat nama MyDB. Kemudian klik tombol generate. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat database dengan nama MyDB. Kemudian kita akan mencoba membuat satu tabel. Struktur tabelnya seperti ini. Ini ada tabel untuk tabel mahasiswa ya. Kemudian ada beberapa field di sini. Kita coba masukkan mulai dari ID mahasiswa. Di sini hampir di setiap tabel itu kalau bisa kita selalu menggunakan ID, karena dengan ID ini yang berupa auto number ya, auto number ini nanti akan memudahkan untuk pengelolaan data ini ketika kita mengelola database ini menggunakan aplikasi berbasis web ya. Kita bukan buat aplikasi web. Nah, untuk memudah mengelolanya nanti kita butuhkan ID ya, ID dengan tipe integer auto increment atau nomor otomatis. Oke, langsung kita menuju ke PHP-MyAdmin. Kita akan membuat tabel. Di sini ketika kita klik database-nya MyDB yang sudah kita buat tadi, kita di sini langsung diberikan menu create table. Saya akan membuat tabel mahasiswa. Number of column ini jumlahnya kita sesuaikan dengan yang ada di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 ya, jadi nanti kita tulis 9. Pertanyaannya, seumpama kita salah dalam menentukan number ini bagaimana? Ya tidak apa-apa, karena nanti bisa kita tambahkan lagi. Coba saya ingin menambahkan 8 dulu ya. Oke, nama tabelnya mahasiswa, kolom atau fieldnya berjumlah 8. Go. Oke, di sini yang pertama
adalah ID apa tadi, ID MHS. Kemudian tipenya integer. Kemudian supaya ini nanti bisa auto number atau auto increment, maka ini harus kita, bagian kolom AI ini harus kita cek. Ini disebut dengan AI ini auto increment. Kalau ini di checklist berarti ini nanti field ID MHS ini nanti akan berisi nomor otomatis. Selanjutnya NIM. Karena NIM mahasiswa itu isinya angka, namun angkanya itu tidak tidak pernah dihitung atau dijumlahkan ya, maka NIM itu umumnya menggunakan varchar ya, varchar. Kemudian length ini lebarnya kita tentukan, NIM itu paling banter hanya 15, kita kasih jarak misalnya 20. Nah, untuk NIM ini nanti berfungsi sebagai key juga, dimana NIM ini tidak boleh, isinya tidak boleh ada data ganda atau data duplikat. Nah, untuk menjadikan NIM ini supaya tidak ganda, maka kita perlu membuat indeks. Kenapa kok bukan dibuat primary key? Karena primary key-nya tadi sudah dipakai oleh ID MHS. Jadi NIM ini tidak bisa di primary key untuk di database MySQL. Nah, sehingga di sini setelah kita menentukan tipe varchar dan ukurannya 20, maka kita buat indeksnya. Untuk membuat indeks kita ke kolom mana, indeks ya, kita klik unique. Nah, unique, kemudian kita disuruh memberikan nama indeks. Nama indeksnya itu kita samakan saja, yaitu NIM. Oke. Nah, setelah itu nama mahasiswa ini varchar ya. Kemudian tipenya kita bikin misalnya 100. Oke, langsung dilanjutkan dengan, setelah itu adalah, anggap saja ini ada kode prodi ya, kode prodi ini varchar. Misalnya kita isi dengan 15. Anggap saja kode prodi itu isinya enggak banyak ya, 10 atau 5. Kita kasih 15 sudah lebih. Kemudian di sini setelah kode prodi adalah J kelamin. Nah, untuk perhatikan di sini J kelamin itu maksudnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu umumnya ada dua, laki-laki dan perempuan ya. Orang ketika mengisi, kita harus memastikan bahwasanya J kelamin itu nanti apakah diisi dengan laki-laki atau perempuan, ataukah itu nanti akan diisi dengan simbol L atau P. Nah, untuk itu ketika kita menentukan tipe data untuk J kelamin ini harus kita gunakan tipe data enum ya, enum itu tipe data dimana tipe data itu sudah kita tentukan isinya, dan pada saat kita mengisi itu hanya boleh memilih salah satu dari pilihan tersebut. Jadi nanti isinya itu, field itu isinya, kalau memang kita menentukan laki-laki dan perempuan, pasti isinya kalau tidak laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dicampur yang data yang yang satu isinya laki-laki, data yang bawahnya isinya L. Nah, misalnya begini, ada dua data. Yang pertama jenis kelaminnya laki-laki. Data yang kedua diisi pria. Data yang ketiga diisi L saja. Nah, mungkin maksudnya ketika yang ngisi itu laki-laki atau pria atau L itu
dikiranya sama saja, namun ini nanti akan menjadi data itu kurang baik ya, karena kita tidak bisa memfilter berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Oleh karena itu kita tentukan saja, misalnya kita pilihnya itu disingkat saja L sama P misalnya. Maka di sini untuk J kelamin tipenya kita gunakan I6. Saya ulangi lagi, I6. I6 ini adalah tipe data dimana isinya itu sudah kita tentukan isinya nanti apa saja, dan memilih ya, isinya nanti memilih dari yang kita buat, pilihan-pilihan yang kita buat. Nah kemudian pada saat kita mengisi, kita hanya boleh memilih salah satu dari pilihan tersebut. Oke, kemudian di sini ada I6 edit I6 value set. Karena kita gunakan tipe data I6, maka kita tentukan pilihannya apa saja. Kita klik tombol edit I6. Nah kita ketikkan L dan apa P ya. Nah oke, karena kita hanya dua pilihan, ini kita hapus. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Nah seperti ini, go. Nah seperti ini. Jadi nanti pilihannya dua, kalau tidak L ya P. Kita tidak bisa mengisi dengan tulisan laki-laki atau perempuan, yang hanya bisa diisi adalah L atau P. Sudah kita tentukan di sini. Selanjutnya agama. Nah begitu juga agama. Agama ini pilihannya pasti. Kalau di Indonesia itu ya ada agama, beberapa agama yang disahkan, maka kita gunakan agama tipenya juga I6. Nah kemudian edit I6, kita masukkan Islam, kemudian ada Kristen, ada Protestan, kemudian ada Hindu, tambah lagi add value, ada Buddha, tambah lagi ada Konghucu. Oke, go. Nah ini pertanyaannya, apakah dengan agama ini harus kita menggunakan I6 ataukah boleh misalnya menggunakan varchar? Boleh, varchar juga boleh. Namun di sini idealnya itu Pak kita gunakan I6. Kenapa kita gunakan I6? Agar nanti konsisten isian data agama itu. Jadi Islam ya tulisannya Islam, Kristen ya Kristen, Buddha misalnya Buddha ini saya tuliskan D-nya 1 ya D-nya 1, sehingga ketika ada orang memasukkan Buddha dengan D-nya 2, nah itu nanti akan ditolak. Nah sehingga nanti ketika kita ingin memfilter data ini, berapa yang jumlah agamanya Islam, berapa jumlah data mahasiswa yang agamanya Buddha, itu bisa kita lakukan dengan valid pada saat menghitung atau memfilter. Oke, selanjutnya setelah agama, hobi. Nah ini hobi itu umumnya ya menggunakan varchar, hobinya apa ditulis. Namun jika hobi itu sudah kita tentukan jenis hobinya, dengan tujuan biar pada saat kita memfilter itu juga lebih mudah ya, lebih mudah atau datanya valid. Nah, misalnya kita sudah tentukan hobi itu ya, hobi itu jenisnya ada misalnya renang, kemudian shopping, misalnya sepak bola, kemudian ada basket misalnya ya. Kita sudah menentukan bahwa hobi yang boleh dipilih itu diantara tuh 2, 3, 4 ini misalnya. Maka kita di sini untuk menentukannya, hobi itu menggunakan tipe data ya, varchar juga boleh, namun dengan kasus yang ada ini kita gunakan tipe data set.
Nah, tipe dataset ini hampir sama dengan enum. Bedanya enum itu nanti ketika kita mengisi hanya boleh memilih salah satu saja. Tetapi kalau tipe dataset ini kita bisa memilih satu atau dua atau keseluruhan dari pilihan yang ada. Oke, kita klik edit set. Nah, misalnya hobinya itu tadi renang, shopping, terus sepak bola, basket. Oke, go. Ya, ini sesuai kebutuhan ya. Sekali lagi ini sesuai kebutuhan. Umumnya hobi itu jarang yang seperti ini. Biasanya hobi itu gunakan varchar. Nah, terus hobinya apa diketik manual. Tetapi kasus yang kita gunakan ini misalnya kita sudah menentukan hobinya. Hobi itu pilihannya apa saja yang boleh dimasukkan. Nah, misalnya seperti itu, maka kita gunakan tipe data set. Sekali lagi kita gunakan set. Kenapa tidak enum? Karena set ini bisa memilih lebih dari satu nanti pilihannya itu. Kalau enum itu pada saat mengisi hanya memilih satu dari sekian pilihan yang ada. Oke, kemudian nomor HP. Nomor HP ini karena tidak dihitung, kita gunakan varchar. Apalagi depannya ada nolnya biasanya. Nah, itu kita gunakan varchar. Linknya kita buat 25 ya. Oke, setelah selesai ini sudah kita anggap benar, kita klik tombol save. Oke. Nah, di sini masih ada yang kurang yaitu alamat. Oleh karena itu untuk menambahkan alamat kita cukup di sini structure, kemudian kita tambahkan lagi satu kolom untuk alamat. Letaknya itu after no HP, berarti di bawahnya nomor HP. Nah, kalau letaknya setelah name ya bisa dipilih after name. Oke, after nomor HP, go. Kemudian kita kasih alamat varchar misalnya 150 untuk alamat, kira-kira sudah cukup, simpan. Oke, sehingga sekarang struktur tabelnya itu ID, name, nama ya. Name ini ada ikonnya seperti primary key, namun ini adalah bukan primary key tapi tipenya adalah index. Ini primary. Kemudian setelah setelah selesai kita bisa mengisi ya, mengisi dengan klik tombol insert. Nah, ID mahasiswa ini tidak perlu kita isi, nanti isinya dia akan otomatis ya, otomatis. Misalnya 2001, nama mahasiswa Agung, kemudian kode prodi anggap saja 0102, kemudian jenis kelamin ya, ini tadi enum itu hasilnya di sini pilihan seperti ini, kita disuruh memilih salah satu ya. Kemudian agama ya, agama tadi lebih dari 2, ini pilihan dalam bentuk select atau combo. Jadi agama karena tipenya enum, kita juga hanya bisa milih salah satu, tidak bisa kita pilih 2, kita pilih salah satu. Nah, sekarang hobi ini tipenya set, sudah kita tentukan isinya, ada renang, ada shopping, ada sepak bola, kita bisa memilih lebih dari satu. Caranya bagaimana? Renang, klik, kontrol, diklik. Nah, misalnya saya pilih 3 ini, renang, shopping, sama basket. Nah, ya, klik, kemudian tekan tombol kontrol, klik, sama basketnya diklik. Terus nomor HP 0857. Nah, kemudian alamat Jalan Garuda nomor 9, Tambak Beras, Jombang. Nah, misalnya kalau sudah, kita klik tombol
go. Nah, untuk menyimpan ini. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Dengan kita menggunakan insert ini tadi, hasil query-nya itu juga sudah tertulis, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana sih perintah query untuk memasukkan itu tadi ya. Insert into mahasiswa, ada ID mahasiswa name, tapi ID mahasiswanya itu kita kasih value 0, tapi dia nanti akan otomatis menggenerate ya. Nah, ini untuk mengisi apa namanya hobi. Kalau hobinya lebih dari satu, maka ngisinya perintah SQL nya itu adalah petik kemudian renang, shopping, basket. Nah, kita coba lihat browse, lihat isinya. Nah, ini untuk hobi isinya renang, shopping, basket. Oke, jadi untuk hobi ini tidak bisa diisi dengan selain pilihan yang ada, harus diisi sesuai dengan pilihan yang kita tentukan tadi. Oke, demikian tutorial di awal ini untuk memulai pembuatan database dan tabel menggunakan PHP MyAdmin. Juga di sini tadi pembahasan kita itu adalah tentang tipe data enum sama tipe data set. Perbedaan dan cara penggunaannya sudah saya jelaskan. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.